Oke Bros, nih lihat nih soalnya bagus-bagus. Nih ada sebuah elevator berisikan sebuah balok dengan massa total keduanya adalah 1.600 kilogram. Jadi balok sama elevator massanya 1.600 kilogram. Oke. Ketika elevator sedang bergerak turun dengan kelajuan awal V0 sama dengan 12 meter per sekon. Jadi ini dia turun dengan kelajuan awal 12 meter per sekon. Gerak dari elevator diperlambat. Oke, diperlambat dengan percepatan konstan dan akhirnya berhenti setelah menempuh jarak 36 meter. Besar gaya tegangan tali yang menopang elevator selama diperlambat adalah, oke ya. Kita gambarin dulu deh biar dapat feel-nya. Oh, dapat feel-nya ya. Jadi ini elevator, kemudian ada balok nanti dalamnya, jadi dan totalnya yaitu 1.600 kilogram. 1.600 kilogram. Nah, nanti ditanya tuh berapa nilai T-nya nih ya, berapa nilai tegangan talinya. Dan kita lihat peristiwanya dia tuh turun gitu, turun ke bawah. Ya turun pasti ke bawah, Mas. Nah, di sini sampai di sini nanti setelah menempuh jarak 36 meter dan dia turun dengan kecepatan awalnya adalah 12 meter per sekon ya. Nah, dia bergerak turun dengan kecepatan awal 12 meter per sekon dan tentu nanti sampai dia berhenti. Jadi nanti di sini VT sama dengan 0. Nah, berapakah tegangan talinya? Oke, kalau kita ketemu soal seperti ini, kita langsung aja memulainya dengan persamaan hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M dikali A. Kenapa tidak sigma F sama dengan 0? Karena bendanya bergerak. Oke? Bergerak dengan percepatan ya. Bergerak dengan kecepatan yang berubah itu maksudnya. Nah, kalau kita lihat ya pada apa namanya? Balok sama elevator ini nih dia punya gaya ya, punya gaya. Satu gaya tegangan tali, yang kedua ada gaya berat nanti W gitu. Nah, ada gaya berat sebesar W. Nah, kita anggaplah yang arahnya sesuai dengan arah gerak benda itu positif. Jadi W dikurang T gitu kan. Apakah ada gaya lain selain dari W dan T? Nggak ada ya. Nah, maka sama dengan M dikali A. Nah, maka T ya gitu kan. T sama dengan W dikurang M dikali A gitu. Oke. W-nya berapa? W kan massa dikali gravitasi ya. Nah, nanti kita bisa bikin massa dikali gravitasi dikurang massa dikali percepatan. Atau bisa kita bikin M-nya di luar kurung G dikurang A gitu. Nah, massa kan 1.600 kg. G-nya kita gunakan 10 aja ya. Kita gunakan B-nya 10 biar tidak sulit dalam menghitungnya. 10 dikurang. Nah, A-nya yang belum ada gitu. A-nya belum ada. Nah, untuk mencari A, kita bisa menggunakan rumus GLBB, di mana rumus GLBB itu kan VT sama dengan ada 3 ya. Saya bikin dulu rumusnya. Pertama, VT sama dengan V0 plus minus GT gitu. Nah, GT. Kenapa saya gunakan G dan G ya? Kenapa tidak AT ya? Karena geraknya gerak vertikal gitu ya. Yang kedua, rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0 dikali T plus minus setengah GT kuadrat. Oke, kita mau pakai rumus yang mana nih gitu kan? Kita mau pakai rumus yang mana nih? Maka oh ini kan dia bukan gerak jatuh bebas ya. Jadi saya pakai A sajalah G-nya. Yang G-nya saya pakai A saja. Nah, A. Dan ini kan L nih ya. Nah, maka saya pakai ganti H jadi L. Oke, ya. Yang memungkinkan rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua. Kenapa? Karena kalau yang ini nggak ada waktunya, nggak diketahui waktunya. Jadi kita cuma pakai rumus yang kedua. Nah, untuk mencari nilai A adalah VT kuadrat. Kita tahu dia kan ini tadi dari awalnya itu 12 dan akhirnya 0 gitu kan. Jadi kecepatan akhirnya 0. 0 kuadrat ya 0 gitu kan. Sama dengan V0 kuadratnya itu 12 kuadrat. Plus atau minus? Nah, karena dia mengalami perlambatan, ya diperlambat, maka minus. Oke. Minus 2 AL. L-nya berapa tadi? 36. Nah, barulah kita pindah ruas. Jadinya 12 kali 12 itu 1/4 ya. 2 kali 36 itu 72 A.
Maka A sama dengan 1/4 dibagi 72 sama dengan berapa nih? 2 ya? 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal masukkan saja di sini. 2. Maka dapatlah hasilnya 1600 dikali 8. Berapa itu? 00, 8 kali 6, 8, 4, 8, 9, 10, 11, 12. 12.800 Newton. Inilah tegangan tali yang ditopang oleh elevator. Oke? Oleh tali kepada elevator. Baik, itu saja mungkin ya. Terima kasih banyak.